Nah, Islam ini sumbernya mana? Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Cabang dari itu qiyas, ijma. Nah, maulid sumbernya dari mana? Quran enggak, hadis enggak, para sahabat enggak, tabi'in enggak, tabi'ut tabi'in enggak, empat mazhab enggak, Imam Bukhari enggak, Imam Tirmidzi enggak, Imam Muslim enggak. Pada akhir 4 Hijriah. Yang melakukan pertamanya adalah Fatimiyah, sekte Syiah yang dikafirkan oleh seluruh ulama Islam di masa itu. Karena yang merayakan kelahiran Nabi, bahwa merayakan hari kelahiran Nabi SAW di masa Nabi belum ada. Nabi dan para sahabatnya tidak pernah merayakannya. Tidak pernah merayakan kelahiran beliau dengan suatu ibadah atau dengan suatu aktivitas duniawi. Tabi'in juga tidak. Tabi'ut tabi'in juga tidak. 4 imam mazhab juga tidak. Di abad ketiga juga enggak. Di abad keempat baru dirayakan hari kelahirannya Nabi SAW. Oleh mereka Syiah Banu Ubaid yang menamakan diri mereka Al-Fatimiyun. Kata beliau, asal dari amal maulid itu adalah ijtima'un nas, orang ngumpul-ngumpul. Benar nggak? Maulid ngumpul nggak? Mojok-mojok apa ngumpul? Ngumpul. Yang kedua, qiraatun ma tayassara minal Qur'an, membaca ayat-ayat yang pendek. Benar nggak? Biasanya dibaca laqad ja'akum atau laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, atau surah Al-A'raf, atau surat yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga apa? Jadi definisinya, dia definisiin dulu. Yang ketiga, riwayatul akhbaril waridah, meriwayatkan, menceritakan riwayat-riwayat yang warid. Makanya guru kami Syekh Amin Al-Qurdi itu ketika masuk bulan Maulid, beliau buka kajian kitab Imam Tirmidzi, Syama'il. Ya. Termasuk juga Syekh Yusri, gurunya antum di Mesir ya, kan kalau datang ke Indonesia selalu buka kitab Syama'il. Adapun guru kami Syekh Ahmad Marwazi buka kitab Qadiyat Asy-Syifa. Wah, itu dahsyat sekali itu kitabnya. Karena orang kita tidak sanggup mengakses itu, akhirnya dipendek aja pakai Simtiduror ya. Apalagi Barzanji, Dibai, isinya sama, bedanya ini sudah jadi barang yang bisa diceritakan, sedangkan kitab-kitab tadi perlu dibaca lagi, dianalisa lagi. Nah, itu bedanya. Jadi isinya sama ya. Kalau kita baca Barzanji, isinya riwayatul akhbar al-waridah fi mabda'i amrin nabi, mengenai awal dari kisah kenabian, itu maksudnya. Wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat. Dan ini ayat di sini bukan arti ayat Quran, ayat di sini artinya keajaiban-keajaiban, tanda-tanda. Menceritakan apa yang terjadi waktu maulid. Dan perlu diketahui yang terjadi saat maulid itu hadis-hadisnya rata-rata memang bermasalah. Namun ulama kita terima semua. Kenapa diterima? Hadis Nabi itu baru diukur kevalidannya setelah diangkat menjadi Nabi, ya kan? Berarti sebelum diutus sebagai Rasulullah SAW, maka qaul Nabi SAW, cerita-cerita tentang beliau, hampir semua riwayatnya susah ditelusuri. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir, murid Ibnu Taimiyah, murid Imam Al-Mizzi, murid Imam Zahabi mengatakan apa? Kalau dalam bab tarikh, ulama yatasahalun, mereka bertasahul dalam menerimanya. Jadi saya kaget ketika ada seorang ustadz nggak tahu, nanya apa ngetes, apa buku paling ringkas, kitab paling ringkas kami pelajari untuk maulid. Waktu itu saya lihat dia punya akses ke Nurul Yakin. Tahu Nurul Yakin ya? Ya, Khudrul Baik. Saya bilang baca aja tuh Nurul Yakin. Langsung dia nyeletuk. Itu udah 15 tahun lalu. Awal-awal saya ngaji hadis. Apa kata dia? Oh, itu hadisnya banyak dhaif. Ya, kita ketawa aja. Emang dia ngerti sendiri. Ya, kalau dia nggak ahli hadis, ngomong di sana banyak hadis dhaif, pasti ditaklid. Taklid ke siapa kita nggak tahu. Karena semua cerita tentang maulid, hadisnya kebanyakan muskil, ya, hadisnya bermasalah. Namun ulama yatasahalun, tidak mempermasalahkannya. Summa yamuddu lahum simaton yaqulunahu. Kalau udah selesai 4 tadi apa? Ngumpul-ngumpul, baca Quran, baca riwayat-riwayat, Barzanjian, Tibaan, Simtiduror, apalagi kisah-kisah tentang Nabi, lalu yamuddu lahum simaton yaquluna. Lalu ada hidangan yang makanan yang dihidangkan. Simat itu kayak tempat makanan lah ya. Begitu nggak? Persis nggak? Sama. Makan nasi kebuli kita, bener nggak? Tapi siang ini nggak ada kebuli ya. Adanya apa? Keburuan pulang. Wayan sarifun min ghairi ziyadati dzalika minal bid'ah. Lalu mereka pulang bubar tanpa ada tambahan ala dzalika minal bid'il hasanah, dari hal-hal yang bid'ah hasanah allati yusabu 'alaiha sahibuha. Langsung Imam Suyuti kasih hukum.
Yang mana bid'ah hasanah itu dapat pahala melakukannya. Tuh, udah langsung ada jawabannya di situ. Lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi SAW. Kenapa? Karena di dalamnya ada, dalam perbuatan itu ada menta'zim Nabi SAW. Saya mau tanya, kalau orang membid'ahkan amal maulid, lalu ada kajian sirah Nabi, sama nggak kajiannya? Baca Quran, terus hadis Nabi, ciri-ciri Nabi, sama nggak? Bedanya nggak ada makanan. Kasian ya. Gimana nggak ada makanan? Kita udah ngumpul selama itu, masa nggak ada makanan? Makanya ada makanan. Oleh karena itu kami waktu kecil dulu masih ingat, salah satu majelis yang kita rindui adalah majelis Maulid Nabi, karena makannya pasti enak. Ya, di situ kita kenal Nabi, di situ saya menyaksikan abah-abah kita, kakek-kakek kita pas baca Ya Nabi salam alaika, itu mereka dan rindu kepada Rasulullah SAW. Ini nggak ada pada orang-orang yang anti pada Maulid. Kapan nangisnya kamu itu? Ya? Kapan nangisnya orang-orang ini? Kapan dia rindu kepada Rasulullah SAW? Wa izharul farahi wal istibsyar bi maulidihi. Kenapa dapat pahala? Pertama, mentakzim, mengagungkan, menghormati kemuliaan Nabi SAW. Yang kedua, izharul farah, menampakkan ekspresi farah. Apa arti farah? Bahagia, gembira. Istibsyar sama ya, bi maulidihi asy-syarif sallallahu alaihi wasallam, ya, karena kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal itu ada satu momen di mana mayoritas warga Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berkumpul, mengundang tetangga kanan kiri. Ada yang di kediamannya masing-masing, ada yang berkumpul di tempat-tempat ibadah seperti masjid ataupun musola. Di situ ada orang bersedekah. Di situ ada juga orang yang melakukan berbagai macam bacaan-bacaan sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW, membaca maulid, ad-dibai, dan lain sebagainya. Nah, tradisi ini begitu mengakar sekali di bumi Indonesia. Sehingga kemudian ada di suatu tempat itu memang dia mengumpulkan duit hanya untuk merayakan momentum kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Dalam perspektif agama Islam, ini sebenarnya sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat wajar sekali ketika umat Nabi Muhammad SAW itu merayakan kelahirannya, berekspresi atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, tradisi merayakan kelahirannya Nabi Muhammad pada hari kelahirannya, pada tanggal 12 Rabiul Awal ini, ternyata ada sebagian orang yang beranggapan itu bid'ah. Beranggapan itu tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana sebenarnya menurut pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah? Ada seorang ulama namanya Abu Syamah. Beliau adalah guru daripada Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengungkapkan, "Wa min ahsani ma ubtudi'a fi zamanina ma yaf'alu kull 'amin fil yaumil muwafiq li yaumi maulidihi sallallahu alaihi wasallam." Termasuk paling bagusnya bid'ah, kalau mau dikatakan bid'ah ya. Termasuk paling bagusnya bid'ah pada zaman kita, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang pada setiap tahunnya bertepatan dengan hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW, melakukan as-sadaqat wal ma'ruf wa izhariz zinah was surur, bersedekah, melakukan kebaikan, membaca maulid, menampakkan rasa suka, rasa bahagia. Fa inna dzalika ma'a ma fihi min isa'il fuqara musy'irun bi mahabbatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang dilakukan itu, ya, apa yang dilaksanakan itu, ya, dengan bersedekah kepada fakir miskin, ya, kemudian melakukan berbagai macam kebaikan di situ, musyirun bi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai ekspresi rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'dhimihi, dan mengagungkan kepada Nabi Muhammad, fi qalbi fa'ilin dalikah, di dalam hati orang-orang yang melakukan perayaan terhadap kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mau menggali sisi kesalahannya itu dari apa, gitu kan? Perayaan Maulid jeleknya itu dari mana?
sulit kita cari secara logika sisi kejelekannya. Kalau dilihat dari aspek-aspek yang lain, aspek sosial, malah itu jadi momentum silaturahim. Dari aspek ketauhidan, dari aspek teologi itu dapat menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ketika cinta kepada Nabi Muhammad akan menjadi ekspansi, menjadi suatu bentuk rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada Allah, maka tentu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang dilakukan itu mengagungkan kepada Nabi. Bahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma man bihi min ijadi rasulih alladhi arsalahu rahmatan lil alamin. Atas datangnya seorang nabi yang Allah tetapkan nabi itu sebagai rahmah bagi seluruh alam. Saudara yang berbahagia, 12 Rabiul Awal, mari saya menghimbau kepada antum semua, teman-teman Salafi Wahabi, berkumpul di masjid. Ayo kita lakukan bid'ah bareng-bareng, sedekah bareng-bareng, berbagi bareng-bareng, kemudian membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, menyanjung, bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena yang demikian itu tidak bertentangan dengan agama Islam. Yang demikian itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam suatu agama. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dimanapun Anda berada diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana bisa merayakan momentum kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.